Dari Ulu Jami ke Keramat Jati. Singgah di Istiqlal, pulangnya ngopi. Sambung silaturahmi, tautkan hati. Berhalal bihalal, usbin diklat lipi. Di depan rumah memasak gulai, saat malam di depan kolam. Sebelum ceramah akan dimulai, izin salam sebelum berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala man khazainuhu baina kaf wan nun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullama zakarka zakirun wa ghafala an zakrikal ghafilun wa ba'd. Yang terhormat Kepala PLT Pusbin Diklat LIPI, Bapak Dr. Arthur Aryo Lelono. Semoga Allah panjangkan umur beliau buat ibadah, sehat badan jasmani batiniah, murah rizki halan thayyibah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, doa-doanya dikabul dan diijabah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula para pejabat fungsional dan sivitas Pusbin Diklat di LIPI tercinta lainnya yang tak dapat saya sebut satu persatu, namun tak mengurangi rasa takzim dan hormat saya pada Bapak Ibu semuanya. Kalau disebut satu-satu habis ya waktunya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Salam sehat lawan COVID-19. Sehat, insya Allah sehat Pak. Puji syukur kita panjatkan. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur, murah rezeki dan waktu luang yang alhamdulillah dengan peluang tersebut kita manfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Khusus hari ini kita selenggarakan halal bihalal sivitas Pusbin Diklat LIPI. Salawat serta salam curah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para zuriyahnya, hingga para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih Pak Arthur. Alhamdulillah Pak Arthur, saya dikasih amanah kesempatan silaturahmi dengan seluruh keluarga besar Pusbin Diklat LIPI ya, meski secara virtual. Memang udah zamannya Pak ya. Insyaallah. Semua dunia ya, berubah. Semua berubah, zaman berubah, yang tidak berubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Air mendidih uapnya kumpul, jangan lupa dibuat kopi. Walau sedih tak dapat kumpul, cukup bersapa di layar Levi. Cakep ini. Pokoknya harus berpantun semua ini kayaknya ini. Pak, nanti nyusul pantunku. Oh, ya, siap-siap. Izin saya share. Izin saya share ceramah lewat PPT saya karena emang zaman ini. Insya Allah boleh. Monggo Pak, mangga. Bentar. Iya. Oh, ini dia sudah kelihatan ya. Baik. Oh, sebentar. Ini sebentar. Oke. Oke. Ya, bismillah. Judul ceramah saya ya ini. Ya, sebentar. Oke, ini judul ceramah saya yaitu halal bihalal dan perisai new normal. Ya, jadi saya menyesuaikan konteks kekinian ya Indonesia ini. Mantap, mantap. Nanti apa korelasinya di akhir ceramah. Makanya ikutin terus ceramah sampai habis ya. Siap-siapin depannya kopi, cemilan. Ada door press nggak? Itu gimana Pak Arthur, Mas Sabrul. Ya, ceramah nih saya bagi dua bagian, mudah-mudahan waktunya cukup 40 menit, yaitu pertama, halal bihalal sebagai medium, saling memaafkan dan majelis ilmu. Dan kedua, sikap dan persiapan kita Muslim terhadap Corona atau new normal ini, insya Allah ya. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bagian pertama ya, tentang halal bihalal medium saling maaf dan majelis ilmu. Pertama saya ucapkan juga luar biasa ini salut ya, meski pandemi tidak menghilangkan kebiasaan baik yang jadi tradisi LIPI, yaitu tradisi Pusbin Diklat LIPI yakni halal bihalal ya, tiap tahun yang melaksanakan. Terakhir saya 2 tahun lalu Pak Arthur Pusbin Diklat LIPI. Iya, 2 tahun lalu Pak.
Oke, insya insya Allah, Allah, alhamdulillah. ini ketemu lagi. Insya Allah tidak mengurangi, meski kita virtual Pak, tidak mengurangi keberkahan kita punya majelis ilmu nih, majelis halal bihalal, di mana dalamnya kita mempererat silaturahmi. Insya Allah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pula, man sarrahu an yubsatalahu fi rizki wa in yunsalahu fi asari falyasil rahimahu. Berartinya barang siapa yang ingin dikekalkan dalam rezekinya dan ingin dipanjangkan dia umurnya, maka supaya dia menyambung tali silaturahmi, ya. Sekarang modelnya virtual. Allah. Dari hadis tersebut ya, jika kita ingin kekal rezeki kita, ya ini dengan banyak silaturahmi. Kok bisa? Ya bisa. Lagi halal bihalal, ngobrol, silaturahim, jadi lanjut bisnis, siapa atur ya? Jadi kerjasama bidang diklat nih, apa ada orderan buat posting diklat, bisa itu. Iya, tahu kan? Apalagi bocah-bocah, anak-anak senang banget yang namanya Lebaran dapat amplop silaturahmi sama orang-orang tua, tetangga. Jangankan anak-anak tuh ya, kita aja yang girang, Lebaran juga girang dikasih sama anak kita ya. Makanya ada pantunnya lagi Pak, nih Pak. Halal bihalal waktu Lebaran, makan sotomi lezat rasanya. Rezeki halal banyak bertebaran, banyak silaturahmi, itu resepnya Pak. Alhamdulillah, cakep. Bugi banyak PR-nya Bugi. Waktunya nggak cukup. Ya, makanya saya ada gelar lagi Ustadz Pantun. Baik, dalam ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam halal bihalal ini pula ya ada ajang bermaaf-maafan sebagai ritual khas di Indonesia. Dengan maaf-maafan ini juga mendekatkan kita kepada takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 237 ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah wa antahu aqrabu littaqwa. Maaf-maafanlah kamu karena maaf-maafan tersebut mendekatkan kepada takwa ya. Dan takwa ini pula selaras dengan tujuan puasa kemarin ya, la'allakum tattaqun, yaitu jadi derajat pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bicara maaf-maafan ya. Sifat pemaaf hendaklah kita tetap meniru pada sifat pemaafnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau figur tauladan kita umat Islam. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, termasuk sifat pemaaf. Bagaimana tidak? Betapa beliau pernah dizolimi, dinistakan, dilempari kotoran unta, disambit batu, diancam akan dibunuh, bahkan terusir dari tanah kelahirannya. Namun meskipun sederet kezaliman telah menimpa beliau, tidak lantas melunturkan pribadi mulia dan akhlak agung beliau sebagai seorang pemaaf. Jadi kalau kita ingat, saat beliau dulu berhasil menaklukkan Mekah atau Fathu Mekah, itu saat itu Rasul tidak lagi dalam keadaan posisi tertindas, tapi penguasa yang memiliki power besar. Orang-orang yang pernah manzil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat was-was dalam keadaan ini. Takut-takut Rasul revenge, ya, atau balas dendam. Ya. Tapi apa yang terjadi? Rasul memaafkan semua kesalahan kaum Quraisy. Beliau berpikir seperti dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, "Laisa syadid bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang kuat itu yang menang bergelut, tapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan nafsu emosi saat marah. Ya, tepat alaih. Dalam hal ini juga sejalan dengan diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara-saudara. Innama bu'istu liutamimah makarimal akhlak. Ya, diutusnya Rasul untuk menyempurnakan akhlak umat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sifat pemaaf Rasul ini juga merasuk dalam diri sahabat-sahabat beliau. Ya, inherent ya dalam diri sahabat-sahabat. Contoh konflik ketika itu sahabat Bilal bin Rab'ah dan Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika para sahabat ini sedang diskusi ya, diskusi yang penuh dialektika, wah, serius tanpa kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam majelis tersebut hadir juga ada Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar Al-Ghifari dan Bilal bin Rab'ah. Abu Dzar mengutarakan pendapatnya tentang strategi jika musuh menyerang. Tak disangka saat Bilal kebagian bicara, ya pendapatnya beda sama Abu Dzar. Abu Dzar marah besar karena pendapatnya diremehkan. Lalu Abu Dzar berkata, "Berani-beraninya kau menyalahkan pendapatku, hai anak orang hitam," kata Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi Bilal diam aja, dia nggak ngerespon balik. Lalu dia bangun dari tempat duduk dan berkata, "Demi Allah,
Aku akan adukan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berangkat Bilal ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dengar cerita itu, merah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pergi menuju tempat Abu Dzar berada. Tapi beliau nggak masuk, hanya lewat doang tuh, lewat dan langsung pergi ke masjid. Melihat Rasulullah SAW lewat menuju masjid, Abu Dzar pun menghampiri. Ya, Abu Dzar beri salam, Assalamualaikum ya Rasul. Maju Rasul, Waalaikumsalam. Ditanya sama Rasul, wahai Abu Dzar, kamu telah menghina Bilal bin Rabah dan menghina asal usulnya. Ketahuilah, wahai Abu Dzar, sungguhnya asal usul dirimu sendiri adalah orang jahiliyah sebelum Islam. Mendengar itu Abu Dzar terpukul dan sangat menyesal. Lalu ia pun menangis di depan Rasul, wahai Rasul, maafkan kesalahanku. Mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pinta Abu Dzar. Sambil menangis, Abu Dzar jalan keluar menuju rumah Bilal. Ia menempelkan pipinya langsung ketemu Bilal, ditempelkan pipinya di atas tanah di hadapan kaki Bilal dan berkata, demi Allah, wahai Bilal, aku tidak angkat pipiku dari tanah kecuali kamu injak pipiku yang sebelah lagi dengan kakimu. Demi Allah, sungguhnya kamu orang terhormat dan aku yang hina. Tapi apa yang dilakukan Bilal, saudara-saudara? Ia dekatkan mukanya ke pipi Abu Dzar dan menciumnya berkali-kali. Ya. Kemudian dia angkatnya dengan penuh sayang dan saling bertangisan. Masya Allah, saling tangisan untuk dua sahabat. Indah banget maaf-maafnya. Baik saudara, dari kisah ini apa yang bisa kita petik? Kita jadi tahu betapa mulianya akhlak kedua sahabat tersebut, meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan adalah bukan hal yang mudah. Meminta maaf memerlukan kesadaran hati dengan perasaan berdosa. Dan Abu Dzar melakukannya dengan sepenuh hati. Di sisi lain, betapa memaafkan orang yang telah mempermalukan kita bukanlah perkara mudah. Hanya orang berakhlak mulia yang mampu melakukan seperti Bilal. Bilal tidak hanya memaafkan, bahkan juga membalasnya dengan kebaikan yang tak pernah disangka-sangka oleh Abu Dzar sendiri. Dan hal tersebut justru semakin mempererat hubungan silaturahim antara keduanya. Ya, ini sedikit ibrah ya, sejarah sahabat tentang maaf. Saudara, alhamdulillah di Majlis Halal Bihalal ini pula kita diselipkan majlis ilmu, yaitu ini tausiah ceramah yang kita simak sekarang bersama Ucan ya. You can, Pak. Jadi saya you can, jadi yes I can, yes you can. Jadi kita bisa optimis terus. Insya Allah ini Pak, taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia yaitu majlis ilmu. Insya Allah ya. Kata Nabi juga kan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa berjalan keluar cari ilmu, ya sungguhnya Allah akan permudah baginya jalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ada depan layar laptop Bapak Ibu semua ini ya. Nih, sekarang kelihatan ya. Ya, ini enggak jauh gantengnya sama Pak Arthur lah. Ya, begini juga saya ke sini pakai ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, nggak mungkin ya. Saya kelihatan di sini juga saya diminta insyaallah ceramah, saya berbagi niat saya sih Pak. Cuma bagi ilmu Pak, sharing ilmu ya. Kata Nabi kan balik wa'ani walau ayah, sampaikan ilmu walau satu ayat. Karena alhamdulillah. Iya, insyaallah Pak. Karena Pak, pohon 5 pohonnya tinggi Pak. Bunganya merekah, buahnya jarang. Punya ilmu kudu dibagi, hidup berkah nggak akan kurang Pak. Amin. Amin. Nambah terus. Pak. Jadi nambah terus kalau ilmu ya. Ya. Dan dengan ilmu juga salah satu yang menjadikan manusia itu mulia. Apalagi di LIPI nih, ada Pak Arthur, banyak orang berilmu. Derajatnya tinggi-tinggi. Ada forum di mana-mana. Forum mana yang nggak dimasukin semua. Masuk DP mah udah biasa ya Pak Arthur ya. Masuk webinar luar biasa, emang baru zamannya. Makanya benar dalam Al-Quran disebut ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antaramu berapa derajat. Jadi bukan karena kuat badannya, ya kuat badan manusia, ya karena bagaimanapun kuatnya manusia itu unta lebih kuat dari manusia. Bukan pula karena besarnya badan, ya sebab sebesar-besar badan manusia masih lebih besar, ya badan gajah. Bukan pula karena nyalinya, keberaniannya, karena harimau lebih punya nyali daripada manusia. Bukan pula karena makannya banyak, bukan. Karena sapi lebih besar perutnya dari manusia. Bukan pula karena perkasa dalam, mohon maaf ya Pak, bukan perkasa dalam hal jima misalnya ya. Karena bubur pipit usfur ya, itu imut-imut tapi lebih kuat dibanding manusia.
Yang membuat manusia mulia karena ilmu. Ya, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, laulal ilmu lakanan nas kal bahaimi. Ya, seandainya tanpa ilmu manusia seperti binatang. Jadi ini kita saling mewajah virtual pakai apa? Pakai ilmu, yakni teknologi. Karena ilmu pula ya, ilmu ini kakek buyut kita zaman dulu itu ya naik haji itu sampai 6 bulan naik kapal laut. Ya, baru sampai tanah air 6 bulan. Sampai orang udah pada lupa, baru sampai. Ya, tapi alhamdulillah sekarang dengan ilmu Jakarta Jeddah ya 9 jam udah sampai. Kalau nanti kalau udah normal ya, lagi umroh ya. Pak Arthur kalau pergi ngajak-ajak saya. Ya, karena ilmu ini dengan teknologi pesawat terbang. Jadi saudara juga anak-anak juga kita tanam ilmu ya. Selain menuntut ilmu juga wajib Bapak Ibu ya. Wajib buat orang muslimin dan muslimah. Ya, minum jamu rasanya ajib itu vitamin bukan air keramat. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimah. Jadi dengan ditanamkan ilmu ke anak-anak, maka ilmu yang bakal jaga anak kita, Bapak Ibu. Tapi kalau diwariskan hanya harta saja, harta yang dia jagain. Harta banyak belum tentu tenang. Dijagain satpam rumah, tetap belum tenang. Satpam jaga di pintu, loteng bunyi. Lotek. Bangun dah, yang punya rumah. Dikira maling. Kan nggak ada yang jagain loteng, satpam di depan. Ya, nggak nyenyak tidurnya. Ya, beda sama orang berilmu. Rumahnya nggak dijagain satpam. Lagian maling juga tahu urusan. Apa yang mau gue colong ya di rumah ya? Rumah ustadz, rumah peneliti, tasbih, buku tebal batu bata peneliti. Yang ada dia ketimpa tuh buku sama buku ambiar. Yaitu orang berilmu. Selain berilmu juga kita kenal yang namanya seni, Bapak Ibu ya. Ini ya kita nggak terlalu kaku menonton hidup kita ya. Lebih luas menyampaikan ilmu, dakwah, dan juga ilmu hidup jadi mudah. Dakwahnya jadi terarah, hidup seni jadi indah. Baca Quran tadi Mas Ilmah pakai seni itu. Ya, nggak mungkin kalau nggak pakai seni. Ada murattal, ada qiraah, qiraah sab'ah, bayati, ros. Itu tadi akhina nur ilma bahri. Ya. Coba kalau baca Qurannya lempeng-lempeng aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet kan nggak enak ya. Azan juga ada seninya, ada azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga ada azan Madinah. Allahu Akbar, Allah. Ada di Madinah ya. Jangan dipakai lagu dangdut buat azan, nggak boleh. Ya. Ada tuh pernah dengar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nauzubillah jangan. Ya, seni juga nggak sembarang seni kalau azan jangan dipakai. Ada lagunya, ilmunya, maka belajar sama yang berilmu juga. Nah, ada lagi sholawat, ya macam-macam lagunya. Kalau sholawat, Pak Arthur ya, Bapak Ibu semuanya itu lebih fleksibel kalau sholawat. Ya masih dinamis mengikuti perkembangan. Nah, ini coba tebak nih, ada sholawat ya. Coba tebak lagu apa? Nanti yang menang nanti minta sama Mas Sabrul. Ya, ya Nabi salam, salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika, salawatullah alaika. Lagu apa, Pak? Maher Zain ya? Oh, Cindai, Pak. Lagu Tidak terkira. Itu apa judulnya? Cindai. Waduh. Liza. Cindai. Iya. Ada lagi tuh yang lagu... Ayo, siapa tadi tuh? Mas Sabrul catat. Ada lagi lagu selawat ya, pakai lagu dangdut juga atau emang dulunya emang selawat ini. Muhammadun nabiyuna, Muhammadun habibuna. IWPY. Yang benar tuh, Fatur. Jadi saudara, kalau udah berilmu, kita jadi tahu bagaimana bersikap beradab pada Allah, relasi sama Allah, belum Allah, muamalah, relasi sama manusia, hablum minan nas. Bahwa dengan kita berilmu tadi semakin merunduk, jadi tawadu, kita low profile, tidak rasa sombong. Jangan minta dihormatin kalau udah berilmu ya. Kalau minta dihargain, itu namanya masih celamitan itu. Kalau minta orang berilmu minta dihargain. Itu ngalir seperti saya mention tadi di atas ya, yarfa'illahu allazina amanu. Jadi jangan minta kita dihormatin, nanti insya Allah ya
itu sendirinya ya dihargai Allah orang-orang ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan pula kita karena berilmu jadi sombong Bapak Ibu, nggak boleh ya. Mungkin udah pernah dengar cerita tentang Titanic, kapal Titanic ya yang karam. Itu pasti udah pada nonton filmnya kan semua ya Bapak Ibu ya, yang dibintangi oleh Leonardo di Lesmana kalau nggak salah tuh ya. DiCaprio. DiCaprio ya. Iya. Ngetes doang. Bisa. Jadi, itu perahu Titanic ya, itu dijuluki dulu unsinkable, itu kapal yang nggak dapat tenggelam. Sang perancang kapal Thomas Andrew berkata, God himself would not sink this ship. Ya, jadi Tuhan sendiri nggak bisa menenggelamkan ini kapal karena sombongnya. Tapi apa yang terjadi, kapal berfasilitas kabin super mewah dengan fasilitas kolam air panas pertama dunia ini ya, yang harganya itu setara 600 juta 50 US dollar dengan melintasi samudra 2.216 penumpang pada 14 April 1912 itu kena batunya, kena kesombongan, nabrak gunung es ya. 712 selamat, 1.514 lainnya termasuk sang Thomas Andrews tenggelam ya sama kapal yang dibanggakannya. Jadi pada umat-umat terdahulu juga Allah juga mengazab dengan apa yang disombongkannya. Contoh Fir'aun yang sombong dengan sungai mengalir di negerinya. Kata Fir'aun, wahazil anharu tajri min tahtih, dan sungai mengalir di bawah kakiku, kata Fir'aun. Maka Allah pun membuatnya tenggelam di dalamnya berserta bala tentaranya. Watba'ahum Fir'aunu bijunudih maghsyiyahum ila yami maghsyiyahum. Kami tenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Hal ini terjadi pula ketika ya ini kemarin tuh terjadi seorang sang pemimpin ya Xi Jinping berpidato dengan lantang. Tidak ada kekuatan yang dapat mengguncang status tanah air kita yang agung. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan kemajuan rakyat kita. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara, berselang 3 bulan kemudian Januari 2020 negaranya lumpuh karena makhluk mikro bernama corona ya, yaitu yang berasal dari negaranya itu Wuhan. Jadi saudara, sungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri ya. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Ya Allah tidak suka orang sombong. Dan Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin." Nggak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat zarah kesombongan. Rawahu Muslim. Bapak Ibu, kita sudah selesai chapter 1 nih, season 1 ya. Kita masuk ke season kedua nih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sekarang bagaimana sikap dan persiapan kita seorang muslim terhadap new normal ini ya. Jadi bagaimana Islam melihat virus corona Bapak Ibu? Boleh jadi corona adalah teguran Allah yang tak segan memberikan perumpamaan dengan hewan yang lebih kecil daripada nyamuk. Ini disebut Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah. Sungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Jadi sebagai seorang yang beriman, kita harus tetap dalam kondisi terbaik. Ya, ngaca di kali bagaikan cermin, muka bagusan wudhu rahasianya. Ajib sekali urusan mukmin, semua urusan baik baginya. Ini sesuai hadis Nabi. Ajaban di amril mukmin, inna amrohu kullahu la khairan, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. In sabathu syarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Jadi sungguh menakjubkan, ajib kata Mas Ilmas, saya bilang ajib. Ya, perkara yang dengan seorang mukmin semua yang lakukannya baik dan tidak ada yang seperti kecuali orang mukmin. Apabila dapat bahagia, ya bersyukur dan bersyukur itu baik baginya. Dan apabila tertimpa kesengsaraan, ya sabar baginya adalah baik. Wayat Ahmad. Jadi ajib ya, kita selalu insya Allah keadaan baik. Kata Allah juga dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah berikan untuk kami, dialah pelindung
Dan hanya pada Allah lah orang-orang beriman harus bertawakal, ya, atau bahasa satu. Jadi Bapak Ibu, hikmahnya apa? Pertama, kita akan jadi orang yang sabar insya Allah. Ridho akan ketetapan Allah dan tawakal pada Allah. Karena masalah ini masalah global. Menyandarkan segala sesuatunya hanya pada Allah. Karena jika menyandarkan sesuatu selainnya, maka Allah akan ambil apa yang mereka andalkan itu hingga mereka kembali andalkan Allah. Kedua, melahirkan ikhtiar zahir dan batin. Ya, walaupun dalam Islam sendiri sudah menjunjung tinggi kebersihan Bapak Ibu. Tinggal kita nerusin ini, kita istiqomah dalam syariat Islam. Al-Islamu nadifun fatanaddafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadifun. Jadi agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang suci. Ya, rawahu Baihaqi. Ikhtiar zahirnya apa Bapak Ibu? Makan bergizi, minum air putih, ya, yang baik, yang banyak, yang pas, istirahat cukup, olahraga teratur, pikiran positif nih, dan menjalankan protokol-protokol kesehatan COVID-19. Ikhtiar batinnya apa? Jaga wudhu. Jaga wudhu kan Nabi juga menganjurkan jaga wudhu terus, batal wudhu. Karena ini wudhu penting Bapak Ibu ya. Jadi saya sedikit cerita kisah Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengirim seorang utusan ke negeri Syam. Dalam perjalanannya, ia lewati rumah seorang pendeta dan berniat mampir. Ia pun mengetuk pintunya, tok 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 tok. Namun selang berapa lama baru dibuka. Kemudian ia menanyakan hal itu sama yang di dalam pendeta dalam. Kok lama benar pendeta? Kata pendeta, Allah telah mewahyukan pada Musa alaihissalam bahwa jika kamu sedang takut atas kezaliman seorang penguasa, maka wudhulah. Ya, perintahkan juga keluargamu melakukannya. Karena jika seorang sedang keadaan kondisi wudhu, ya pasti aman dari yang ia takuti. Ya, maka aku tidak bukakan pintu itu langsung kecuali seluruh keluargamu telah wudhu dulu. Sebutkan juga dalam kitab At-Taubah Ibnu Subki, Allah berfirman ya, wahai Musa, berwudulah karena jika ada keburukan menimpamu, sedang kamu tidak dalam wudhu, maka jangan salahkan apapun kecuali dirimu sendiri. Ya, kalau apa-apa kita jangan langsung nyalain orang Bapak Ibu. Ya, refleksi apa nih saya salahnya? Oh, kurang wudhu. Yang ketiga apa? Hikmahnya perbanyak doa. Doa silahul mu'min. Doa senjata mukmin. Ajaradul qada ila doa. Tidak ada yang dapat nolak kodok kecuali doa. Ya, misal doa talak bala yang sudah dihimbau oleh MUI ya, kunut nazilah tuh ya. Allahumma tfa'anal wala wal waba wal bala wal fasya wal munkar wasyifal muqlibata wasyada dawal minhan mawdhimi hawa batal bimbal hazhas badu muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Doa talak balanya contohnya. Jadi saudara, virus corona ini menjadi virus yang menakutkan karena memang menyebabkan kematian. Ya, nantinya pula ngajak-ngajak orang itu. Maksudnya dia menularkan juga. Jadi memang prosedur COVID harus dijalankan. Dan bicara kematian, saudara, tak hanya corona yang mematikan dan tak hanya Cina yang takut kematian, akan tapi hampir semua manusia takut mati. Bahkan orang Islam pun ini takut juga mati karena ini virus nggak pandang ras dan nggak pandang agama. Makanya sekarang kita ya di pasmina, di balai-balai, simpen di peti warnanya merah. Wabah corona bukan hal sepele, kita ikutin himbauan negara. Ya, itu prosedurnya. Jadi bicara kematian, sungguh kematian ini ya tidak pernah mengenal usia, baik muda maupun yang tua. Jangan bangga umur muda, apalagi udah tua ya. Jangan bangga usia muda punya tubuh segar, wajah tampan ya kayak saya ya. Wajah cantik kayak itu apa Ustirina dan juga kesehatan yang terjamin, mengira akan jauh dari kematian. Sekarang emang musim mati muda, banyak mati muda. Ustaz Jeffrey, Kobe Bryant juga mati muda. Glenn Fredly, apalagi tuh, Olga, ya kalau Olga, Julia Perez mati sampai sekarang masih muda. Julia Perez. Jadi memang dunia ini dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang abadi. Ya, suaranya serak-serak basah. Zaman now memang masih muda, macam-macam nih. Udah masih muda, udah punya pabrik gula, cincin dipakai jantung, di jantung bukan di jari, sakit stroke, macam-macam penyakit ya.
Berat itu sakit stroke, ya segerobak aja berat, apalagi stroke. Kalau orang dulu sakitnya paling sakit awak, Pak Ngatur. Orang dulu sakitnya sakit giduk, gatel, ya jantengan. Sekarang macam-macam. Kita jaga kesehatan. Apalagi sekarang masih zaman pandemi. Dulu almarhum dulu, ya almarhum Presiden Soeharto dirawat 40 dokter, nggak sanggup nahan-nahan malaikat maut. Apalagi dirawat dukun, lewat sama Israel. Siapa yang mau diajak jalan-jalan di sini sama malaikat? Ada nggak jamaah? Diajak sama malaikat mau nggak? Malaikat maut. Sekali datang ngajak jalan tuh malaikat, siapa yang mau? Gak ada yang cegah, malaikat maut. Ada lagunya juga Pak Atur. Kala Israel datang memanggil, jasad terbujur, di pembaringan terore-ore. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan, kedinginan. Ya, ketika kematian sudah menjemput Bapak Ibu, maka semua kemewahan dunia akan ditinggal. Makanya Rasulullah juga mengingatkan supaya kita tidak terlalu cinta dunia, ya wahan dan takut mati. Sabda Rasul, bahwa bil maut wa'izo. Itulah kematian sebagai pengingat. Saat mati kendaraan-kendaraan mewah ditinggalkan. Ya, yang ada adalah kendaraan paling angker sedunia. Apa itu? Kurung batang, rendah mayat. Siapa yang masuk pasti mati, belum pernah gagal. Belum pernah. RT masuk mati, RW masuk mati, camat masuk mati. Bupati aja masuk itu mati, Ustadz belum ntar ya, belakangan. Penumpangnya satu, yang nganter banyak, tapi sebatas nganter doang Bapak Ibu, ya, termasuk istri, anak, kerabat, koleha, ya, 3 yang nganter orang mati, ahluhu, siapa itu keluarganya, maluhu, hartanya, amaluhu, amalnya. Yang 2 pertama, pulang, ahluhu, maluhu, pulang. Biar kata istri kita cantik, demplon, suami ganteng, pulang semuanya. Gak mau nemenin di kuburan. Yang katanya dulu cinta but, hidup semati, ayang beb, apalah istilahnya. Apalah artinya hidup tanpa dirimu, aku setia sampai mati darling. Ya dadar guling. Fred, gak mau nemenin pas kita mati di kuburan. Apalagi orang laki, Bu. Sedihnya 7 hari doang. Yang ada bingung dia bisa diurusin, tinggal bininya. Ya, sebulan kemudian udah nyanyi tuh lakinya. Baru sekarang, aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian, tiada tempat untuk mencurahkan. Ya seterusnya, lihat, ya beda sama ibu-ibu, sama emak-emak ya, sama ibu-ibu, emak-emak itu lakinya mati duluan, meninggal duluan, dia masih setia ngerawat anak-anaknya. Ibu-ibu tuh kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kalau istilah orang tua. Dia dagang, kalau zaman sekarang tuh ibu-ibu dagang online ya banyak ibu-ibu ya. Dagang online, dagang mukena ya, pasmina. Belum dia kalau kondangan ibu-ibu apa aja dibungkusin buat anaknya. Ya penuh itu tasnya kalau pulang kondangan. Ya mama begitu, jasanya gede banget ibu-ibu. Ingat nggak pas ibu-ibu hamil? Pak Atur ya, Bapak Ibu. Nggak pernah ditinggal-tinggal itu perutnya, nggak pernah dibawa, mulai ikut bawa kemana aja perutnya, gendutnya dibawa ya. Itu yang baru lahiran juga. Siapa yang baru lahiran? Oh ini, Suci. Siapa? Baru lahiran. Winda. Oh Winda. Selamat ya, barakallah. Pak Winda. Iya, selamat dulu nih. Pas tidur apalagi tuh, lagi hamil. Kesian banget ibu-ibu kita. Miring kanan salah, miring kiri gelisah. Tengkurap nggak mungkin. Apalagi telentang. Telan obeng aja susah, baru telan obeng. Apalagi telentang, udah kayak menara masjid. Wah, ibu tuh ya, belum pas lahiran, kurang tidur, nggak ada yang sip-sipan. Bapak nggak mau jagain sebelah. Makanya Haji Roma Irama juga sampai bikin lagu keramat Bapak Ibu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, ya gitu ya. Tapi saudara, Bapak juga luar biasa nih, Bapak-bapak ya. Gedein kita dari kecil sampai orang sekarang jadi orang ke sekarang. Kalau bapak-bapak meriang, makanya nih, kalau misalnya rumahnya dekat ya, tengokin dah bapak kita, jangan gak ditengokin. Gak dibawa apa-apa, bapak-bapaknya, pakai nanya, Pak, apa yang berasa? Gak berasa apa-apa. Lu kemarin gak bawa apa-apa, bapaknya. Nih ya, saya kasih tahu Bapak Ibu ya, kali kalau kita nengokin bapak, lagi meriang tengokin, bawain jeruk, barang 3 kilo, paling nggak sampai selembar merah, harganya, nih Pak, jeruk Pontianak. Bapak jawab, Masya Allah, jauh bener belinya di Pontianak jeruk. Makasih ya.
Nah, pas bapaknya agak tenangan, ya, baru masuk omongan. Ngomong-ngomong, Pak, ada simpenan nggak, Pak? Iya, gitu caranya. Pinjam duit. Ya, terus ditanya sama bapaknya, emang lu nggak punya pegangan? Oh, nggak ada, Pak. Lagi sepi. Zaman corona, lockdown semuanya. Nggak ada pemasukan. Nah, itu bapaknya bilang, ini ada 5 juta. Ya, kasih sama bapak. Datang nggak sampai 100.000, pulang 5 juta. Saya itu setahun 2 tahun nggak bakal ditagih sama bapak. Gitu orang tua. Jadi jangan macam-macam ya sama orang tua, Bapak Ibu. Anak punya titel S1, S2, S3, ya sampai S cendol, profesor, atau udah bergelar al-mukarram, ceramah di mana-mana, tangannya cium bolak-balik tuh. Tanya Ilma, anak Mas Fulkon, naik haji umroh tiap tahun, tapi kalau durhaka sama orang tua, nggak bakal diterima amalnya. Nih, jadi marah-marah nih saya. Ya, maklum ini depan nggak ada yang nyediain. Ya, hidangnya ntar di belakang ada ya. Dapur sendiri. Ya, saudara, sampai mana tadi ya? Sampai marah-marah lupa, tang mati ya. Ahlu, keluarganya pulang, ya. Teman-teman kali mau nemenin kita mati. Nggak ada juga itu kuburan sama teman-teman diinjak-injak biar padat. Jangan balik ya bos jangan balik, ya teman-teman. Nah sekarang gimana? Harta gimana? Itu nggak? Maluhu, pulang mobil mewah, cuma sampai pelataran di kuburan. Ya teman-teman ya itu cuma ada sampai depan kuburan mau pulang. Jangan mobil mewah, tikar ketinggalan aja di kuburan, dia ambil sama orang. Berapa sih harga tikar? Dia ambil, pulang. Yang ikut kita adalah amaluhu, amal kita Bapak Ibu semuanya ya. Orang mati diikutin amal, bukan bawa amal jadi ya. Jadi diikutin, bukan bawa. Jadi amal baik, buruk, ikut semua. Nggak bisa milih-milih, yang baik doang, bawa enggak, semua ikut. Maka saya saran kita perbaguslah amal kita dengan berbuat baik dan beramal soleh. Nah, terakhir nih, terakhir ya. Dari kondisi sekarang itu kita banyak-banyak sedekah ya. Selain berdoa, amal yang dapat menghindar kita di bencana adalah sedekah. Dalam kondisi bencana gini, sedekah dapat bantu orang yang sedang kesulitan ya. Orang yang kerja harian, bantu mereka juga untuk bangkit menghadapi musibah yang sedang terjadi. Makanya cahaya redup di malam hari, waktunya kita rehat bersama. Kita hidup kagak sendiri, bukalah mata, tolong sesama. Ya, sedekah. Dengan sedekah semua orang saling kerjasama mengatasi bala yang datang. Sedekah juga ya menjadi amalan tolak bala di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebutkan, kata Nabi, artinya obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Sungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah Subhanahu Wa Taala dan nolak kematian yang buruk. Sahabat Abdullah bin Abbas juga menyatakan dalam kitab Adab ad-Dunya wa Antin, la sadatun nas di dunia al-asqiya wa fil akhirah al-atqiya. Sungguh pemuka manusia dunia adalah para dermawan dan pemuka akhirat orang-orang yang bertakwa. Ini sejalan dengan pemikiran Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inazilal mu'min yaumal qiyamati shadaqatuhu. Sungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Al-Imam Al-Murawi juga berkata, kelak sedekah ini akan berbentuk bagaikan gunung besar. Kemudian yang orang sedekah ternaung di bawahnya. Baik Bapak Ibu, kita sebentar lagi selesai ya. Kita di masa pandemi ini memang kita saatnya berbagi, apalagi kita PNS nih, tetap dapat gaji ya, Tukin dapat juga ya Pak. Ya. Walaupun kemarin berkurang tuh Tukin THR yang ada ya. Tunjangan berkurang, Perdin juga berkurang, Perdin udah nggak ada, mau kemana emang, lockdown semua ya. Jadi kita berbagi ya, jangan pelit-pelit banget. Orang pelit, bin bakhil, bin medit, bin korat, bin butut gaisran, kalau nyuduh kopi tuh orang pelit, ampasnya dijemur lagi. Kadang-kadang makannya lauk ikan, kepala dikepruk, semua dimakan orang pelit. Tinggal kucing melongo, udah nungguin kepala ikan, minimal buntut nih gua dapet, kata Umpus. Buntut diembat juga sama orang pelit. Tinggal tulang ikan sama duri-durinya. Wah, lumayan deh kata si Umpus. Lumayan dapet tulang-tulangnya. Tulang sama duri-durinya di presto juga sama itu ibu-ibu orang pelit. Zaman sekarang kan emang apa aja di presto ya sama ibu-ibu ya. Bapak Ibu ya. Tinggal kucing pada kurus, rempeng. Lagi pandemi begini, apa sudah. Kasihan kucing-kucing. Itu ibu-ibu. Iya. Udah zaman pandemi, tulang di presto juga. Itu ibu-ibu gimana? Bapak-bapaknya gimana? Ibu-ibu biar seimbang nih ya. Sama aja bapak-bapak. Pas Jumatan ini udah mulai buka nih ya. Kondisi orang udah berjarak. Itu ogah nyelipin duit warna merah di baju. Tasbih boleh ngejuntai. Udeng-udeng kayak ban Vespa. Korban yang besar di bahu.
pas kotak infak masih jauh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas mata ngelirik samping, jalan gerobak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pas lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak tuh, coba jarang bawa merah. Padahal kalau dipikir-pikir ya, satu orang aja bawa, bapak-bapak bawa 10.000 rupiah. Ya, masjid gede kan isinya 500-700 ya. Udah 5-7 juta. Siapin aja 2-3 juta tuh buat khotibnya. Khotib disiapin 2 juta. Dari pagi udah nongkrong di masjid. Ditanya sama Marwot, kok Pak Ustadz cepet banget datangnya? Gue mau sekalian sholat duha. Kagak telat ntar. 4 Jumat udah berapa? 8-12 juta Ustadz. Ya, lagi zaman corona nih, pada di lockdown pengajian. Pokoknya jangan pelit dah jadi orang ya. Apalagi jangan pelit. Apalagi zaman pandemi begini. Kalau pelit itu apa? Ba'idu minan nas, minallah, minal jannah. Jauh dari orang, jauh dari Allah, jauh dari surga. Yang pelit. Sedekah kita yang nolong kita di yaumil akhir ntar. Tapi kalau sedekah juga, ya Bapak Ibu, kalau sedekah nih, dibilangin, jangan diomongin kemana-mana kalau sedekah. Alah, itu acara lebih halal pusbin, kalau bukan saya yang nyumbang, nggak jadi itu acara, ya, buat bayar ustadznya. Jadi hilang pahala yang disebut-sebut, ya, jelas. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah ayat apa di Al-Baqarah 264 juga, ini panjang ayatnya, baca artinya itu. Jadi, hai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakitinya perasaan penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya benar ya pada manusia tidak beriman pada Allah dan hari kemudian, ya. Maka perumpamaan orang nyebut-nyebut tadi sedekahnya seperti batu licin yang di atas ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu jadi dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Jadi kalau sedekah diam-diam aja ya, diam-diam baik. Jadilah kayak tukang parkir, kata Zainul Abidin almarhum, tukang parkir mobilnya banyak. Nggak sombong, mobil pergi nggak sedih. Karena apa? Tukang parkir merasa dititipi, bukan memiliki. Karena suatu saat akan diambil Allah sang pemilik hakiki. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simpulan pada tausiah hari ini, pertama, dengan saling memaafkan dalam majelis halal bihalal ini akan menyehatkan. Tahu kan? Kok bisa halal bihalal menyehatkan? Karena saat memaafkan orang lain dengan tulus, ya, maka hidup akan lebih ringan, plong, ya. Ini peneliti pernah bernama namanya Worthington, ya, pernah lakukan riset gunakan piranti pencitraan otak, 2 orang dirawat diuji, 1 pemaaf, 1 pendendam. Direkam gambar otaknya, hasil percobaan menunjukkan pendendam memiliki kecenderungan peningkatan kekebalan darah, ketegangan otot, dan tekanan darah yang tidak stabil, bahkan stres. Baliknya, orang pemaaf, di penelitiannya darahnya stabil, kinerja tubuh optimal, pikiran positif hingga membuat imunnya meningkat. Imun diri ini dan sehatnya adalah perisai-perisai kita terhadap virus corona, ya. Jadi imun meningkat, pikiran positif jadi virus, jadi perisai terhadap corona dan di era new normal ini. Kedua, semakin kita berilmu, semakin tawadu, tidak sombong, tahu bersikap, beradab baik hablum minallah dan hablum minannas. Ketiga, kita akan jadi orang sabar, ridho akan ketetapan Allah dan tawakal pada Allah, karena ini masalah global dan menyandarkan segala sesuatunya hanya pada Allah. Allah lagi, Allah terus, ya. Dengan ayat yang tadi saya sebut, la yusibana dan hadis ajaban, kita jangan terlalu parno dengan namanya virus corona, jangan takut banget ya, takut mati tertular corona, karena kalau udah waktunya juga mati juga, meski di dalam rumah, ya. Seperti Nabi Musa yang menghindari musibah Fir'aun yang akan membunuh para bayi laki-laki. Nabi Musa akhirnya masuk juga dalam kerajaan Fir'aun, ya, kalau pernah baca. Tapi sungguh pun demikian, Allah kasih haibah, mahabbah dalam hati Fir'aun dan istrinya, ya, hingga Nabi Musa dapat diasuh. Atau jangan terlalu berani juga seperti Nabi Ismail alaihissalam yang memang dapat perintah Tuhan oleh Nabi Ibrahim untuk disembelih. Ya, beda itu perintah Tuhan. Jadi kita lihat para mujahid zaman dulu juga yang memang menyongsong kematian. Mengapa mereka tidak takut meski dihujani panah-panah musuh dalam peperangan? Karena mereka yakin bahwa panah-panah tersebut sudah ada nama-nama siapa-siapa yang bakal jadi sasaran. Tapi, ada tapinya, mereka juga pakai tameng perisai, baju perang, pedang, tombak untuk melindungi diri. Seperti kita juga saat ini, tidak takut, tapi tidak juga berlebihan. Mentang-mentang baru dengar kata, tiap virus sudah ada nama sasarannya, jadi nggak pakai masker. Jadi nggak cuci tangan, nggak juga begitu, ya. Tetap jalankan ikhtiar zahir, batin, protokol kesehatan di rumah, di kantor, di bentar lagi kita masuk new
normal, ya, di kantor, di rumah ibadah, kendaraan umum, public space, semua protokol dijalankan, tetap jaga jarak. Karena ikhtiar menjaga kesehatan tubuh juga bukti kita bersyukur dan menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala terhadap tubuh kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan kerja, dan berbagi lewat sedekah. Nah itu ya. Alhamdulillah insyaallah manfaat, paham ya. Bismillah kita siap menuju AKB kalau Jawa Barat ya, adaptasi kebiasaan baru atau new normal kalau Jakarta. Takbir, Allahu Akbar. Oke ya, cukup ya. Insyaallah. Ya, saya akhiri ceramah ini, semoga manfaat. Ke pasar Cimahi membeli ketan, pakai celana warnanya belang. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga corona segera hilang. Amin. Amin. Jemur di atap, kain satin. Jemur di atap kain satin. Buat orang tua di Bengkulu. Mohon maaf lahir batin, disertai doa sehat selalu. Amin. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya cuma satu ternyata. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagunya. Iya. Panjang pantunnya, cakep lagunya. Mau nih pantun. Udah. Ntar ngundang lagi. Boleh ya? Oh iya. Mobil di garasi, makannya pakai Cakep. administrasi. Jangan lupa bersih-bersih diri supaya corona tidak menghampiri. Amin. Widih. Besar air. Jalannya bareng Mbak Era. Walaupun corona melanda, halal bihalal pusat tetap. Amin. Kenapa nggak ada Bu Er? Naik sepeda, memancing ikan di telaga. Saat corona masih melanda, pakai masker dan cuci tangan haruslah ada. Supaya sehat kita tetap terjaga. Oh iya. Ini kayaknya nggak nyimak ceramah Mas Tusan nih. Bikin pantun. Bikin pantun tadi Buki berarti ya. Saya sampai lupa ini apa slide-nya nggak gerak-gerak tadi ya.